di dalam menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, dan juga bulan muhasabahnya jiwa kita, muhasabatul nafsi, dan juga bulan pendidikan pada jiwa kita. Maka seorang mukmin hendaklah mentarbiyah dirinya sendiri pada bulan Ramadan, dan juga mentarbiyah orang-orang yang di bawah pengasuhan dia, yang di bawah kekuasaan dia. Bermuhasabah kepada dirinya, bermuhasabah, mengevaluasi kepada orang-orang yang ada di dalam asuhannya, dan juga memurajaah. Kenapa? Karena mereka itu adalah amanat yang telah diamanatkan kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai anak adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hadiah, hadiah yakni suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tidak mengharapkan kembali, yaitu cuma-cuma. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'. Dia memberikan hadiah, memberikan hibah kepada Dia kehendaki. Inadan, anak perempuan, liman yasha'u dzukura. Dan mengajar orang-orang yang dikatakan al-dzukura, anak laki-laki. Jadi kita ada orang yang diberikan anak laki-laki, ada yang diberikan anak perempuan. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Atau Dia memasangkan laki-laki dan perempuan. Artinya seorang itu dikasih anak perempuannya ada, anak laki-lakinya ada. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan orang yang dikehendakinya mandul, tidak mempunyai anak. Itu juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Kata Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebutkan anak perempuan, menyebutkan perempuan sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Tadi di dalam ayat 130 ayat 49 dikatakan yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan hibah hadiah itu anak perempuan. Jadi itu disebutkan yang pertama adalah perempuan bentuk pemuliaan terhadap. Ini menolak apa-apa yang orang-orang katakan dari orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Islam itu, agama Islam itu adalah agama yang hanya mengutamakan laki-laki
yang memarginalkan perempuan, padahal justru Allah sendiri penyebutannya itu juga adalah yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan anak perempuan dulu sebelum anak laki-laki? Supaya kita benar-benar memperhatikan penjagaan terhadap mereka, dan juga benar-benar memperhatikan pengasuhan serta pendidikan serta juga berbuat baik terhadap mereka. Berkata Wasilah bin Al-Asqaf radhiyallahu anhu, "Inna min yumil mar'ati tabghiyuha al-unsa qabla al-dhakar." Sesungguhnya di antara keberkahan seorang ibu, seorang perempuan adalah tatkala ibu-ibu tersebut melahirkan anak perempuan dahulu sebelum anak laki-laki. Ini keberkahan. Ya, ini keberkahan. Kenapa disebut keberkahan dan terasa? Mungkin ibu-ibu di sini merasakan yang mempunyai anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan yang sudah mulai SD gitu ya, itu sudah bisa bantu-bantu dan gitu ya. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki main sepedahan, main layangan, lari ke sana kemari, jauh seperti itu ya. Orang-orang bantuan ibu bapak dan keras. Jadi di antara keberkahan pasangan suami istri adalah dimulai dengan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Kenapa? Karena Allah sendiri memulai penyebutan di dalam surat Al-Isra ayat 49 dengan menyebutkan perempuan dulu sebelum anak laki-laki. Kemudian para ulama mengatakan tentang surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 ini adalah berkaitan dengan manusia pada umumnya, manusia pada umumnya, yaitu dan juga para nabi dan juga para nabi. Berkata Ishaq bin Bishar, ayat ini turun tentang para nabi. Ayat ini turun tentang para nabi, kemudian juga umat-umat para nabi yang lain. Maka Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu adalah ayahnya seorang anak-anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Jadi Nabi Lut itu anak perempuan semua. Nah itu yang dikatakan dia memberikan hadiah kepada yang dikehendakinya adalah anak perempuan. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang ayah dari anak laki-laki. Tidak ada anak perempuan. Dia harus jauh berubah. Ya, Allah menghendaki memberikan hadiah anak laki-laki kepada yang dikehendaki. Ya. Sedangkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya mempunyai anak perempuan juga mempunyai anak laki-laki. Ya, jauh Corona wajinasa dalam ayat 50-nya yaitu memasangkan laki-laki dan perempuan. Walaupun anak-anak Rasulullah SAW ya meninggal semua akhirnya ketika mereka masih kecil. Dan Yahya bin Zakaria dari Yahya itu Allah beliau itu mandul dan membunuh keturunan. Ya disebut
sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang berkaitan dengan para nabi dan juga umat-umat para nabi. Kemudian selain anak itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah merupakan zinah, merupakan perhiasan dan merupakan fitnah, ya, merupakan fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Namanya perhiasan itu adalah sesuatu yang membanggakan. Lihat orang-orang yang punya harta, mereka senang. Lihat orang-orang yang punya harta dan perhiasan, dia membanggakan, ya, perhiasan. Wal baqiyatu shalihatu khairun min rabbina. Sedangkan al-baqiyatu shalihah, amal-amal saleh, zikir dan sebagainya itu adalah lebih baik daripada di sisimu sawaban wa khairan amalan. Itu adalah menjadikan pahala dan juga menjadikan sebagai harapan kebaikan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin." Telah dihias-hiasi manusia itu dengan mencintai syahwat, ya, mencintai syahwat. Dari al-bani, dari an-nisa, dari mencintai syahwat terhadap perempuan dan juga syahwat terhadap anak-anak. Artinya mempunyai kecintaan. Kita itu senang, kita itu nyaman kalau gitu, ya. Senang bermain dengan anak-anak, bermain dengan istri dan sebagainya. Dan juga diteruskan dengan perhiasan emas dan perak, kemudian kuda, kemudian perkebunan, pertanian, ya, dan sebagainya. Dan juga selain itu anak-anak itu sebagai fitnah, ya, sebagai fitnah. Di samping itu anak-anak sebagai fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu sebagai fitnah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah itu di sisinya mempunyai pahala yang besar. Bagaimana fitnah itu? Bagaimana menuduh seorang orang tua dengan anak-anak tersebut? Ini digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, sedang khutbah, sedang serius, tiba-tiba datang cucunya yaitu Hasan dan Husain yang memakai pakaian yang merah, ya, memakai pakaian merah. Lantas namanya anak-anak lari-lari. Ketika lari-lari belum seimbang, ya, Hasan dan Husain keduanya terjatuh. Melihat terjatuh tersebut, Rasulullah SAW tak kuasa menahan diri, padahal lagi khutbah. Langsung Rasulullah turun dan memanggil kedua cucunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqallah, maha benar Allah yang mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah." Benar-benar hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Aku melihat dua anak ini, ya, berjalan dan terjatuh, maka aku tidak bisa menahan diri, tidak bisa sabar untuk segera turun dan memanggil, kata Rasulullah SAW. Bahkan anak itu dan anak yang itu ada menjadikan
dan memalingkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ayat 9, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa may ya'mal dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, artinya terlalaikan dengan harta, terlalaikan, ya tidak banyak terlalaikan dengan harta, yang jualan terlalaikan dengan zikir kepada Allah. Maksudnya zikir kepada Allah di antara tafsirnya adalah sholat lima waktu. Ya, yang jualan tatkala ada bagaimana, tiba-tiba pembelinya banyak datang gitu ya, terbitkan gitu, pas waktu sholat godaan. Anak-anak ketika ibu merasakan ketika ada bagaimana, anak-anaknya langsung merarepel, ya, nangis sebagainya, anak-anak sholat kesek seperti itu, ya. Dia melalaikan dari zikir kepada Allah. Maka barang siapa yang terlalaikan dengan harta dan anak, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang. Dalam ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwun lakum, adalah musuh bagi kalian. Dan anak-anak mereka mengatakan, sobarna ala islamikum, kami telah bersabar atas Islamnya kalian. Fala nasbiru ala firaikum, tapi kami tidak bisa bersabar kalau ditinggalkan oleh kalian. Maka mendengar itu, karena istri-istri yang seperti itu, anaknya mengatakan seperti itu, maka laki-laki tersebut, suami saya tersebut menurut mereka, dan mereka tidak berhijrah. Ya, padahal hijrah itu diwajibkan pada waktu itu. Ya, seperti itu. Jadi menjadi penghalang. Mungkin di antara para suami ada yang dihalang-halang, misalkan mau infak, atau lepas, atau infak seperti itu. Mau melakukan kebaikan, mungkin seperti itu. Nah, itu godaan, ya, godaan dari anak dan istri, sudah menjadi musuh, ya, menghalang dari berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-auladu wajdabatun wa waqalatun, anak itu menjadikan orang itu menjadikan bakhil, wa wajdabat menjadikan pengecut, dan juga menjadikan bakhil. Tatkala
menjaganya, kita mesti mengasuhnya, kita mesti mendidiknya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 58. Firman Allah, "Innallaha ya'murukum." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan supaya kalian menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya, kepada yang berhaknya. Karena ini adalah amanat, ya, adalah amanat. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam, pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kecamatan, pemimpin bola, imam itu adalah ra'in, yaitu adalah pengembala yang akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya. Warajul, dan para laki-laki, para suami adalah ra'in, adalah pengembala di ahli baitnya, di keluarga. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawaban atas pengembalaan. Juga perempuan juga, ibu juga sebagaimana juga tadi adalah ra'iyah, pengembala yang akan diminta pertanggungjawaban atas pengembalaannya, yaitu tatkala suaminya tidak ada di rumah. Jadi itu adalah merupakan tanggung jawab dari seorang ibu tatkala ayahnya tidak ada. Dan ada ancaman dari Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastar'illahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan, yamutu yawma yamutu, dia mati pada hari matinya, wa huwa bosun li ra'iyatihi, tetapi dia itu sebagai pengkhianat, menipu, pengkhianat kepada rakyatnya. Rakyat itu jadi rakyat, ya, bahasanya kita itu. Illa Allahu alaihi wa jalla, malaikat diharamkan baginya surga. Di pemimpin yang tidak amanah, ya, dari tingkat negara ke bawah sampai kita sebagai suami, sebagai pemimpin tidak amanah, maka itu diharamkan baginya surga. Dan berkaitan dengan seorang mukmin di bulan ini adalah harus memperhatikan dalam pendidikan anak-anaknya, ya, mengajarkan rukun-rukun saum, pokok-pokok saum, mengajarkan yang wajib-wajib, mengajarkan hak-hak, ya, bagi orang yang saum, ya. Dan di bulan ini adalah juga sebagai suatu kesempatan kita itu merenung apakah kita sudah menjalankan pendidikan pengasuhan dengan sebaik-baiknya terhadap anak dan istri kita, atau sebaliknya, ya, apakah masih belum, ya. Dan tentang mendidik anak di ketika saum ini telah dicontohkan oleh para sahabat, ya, para sahabat dan sahabiah, yang mereka itu mendidik anak-anak mereka untuk saum, dan mengajarkan saum terhadap mereka, ya, mengajarkan saum kepada mereka semenjak anak-anak tersebut masih kecil. Di dalam Sahih Bukhari dari Ubay bin Abi dikatakan, dia mengatakan, "Kunna nusawwifu sibyana." Kami dulu itu biasa mendidik saum. Kami saum dan mensaumkan, artinya mendidik anak-anak kami untuk saum. Wa naj'alu lahu al-mu'bah minal aidi. Kami membikin mainan dari benang-benang, dibikin boneka, dibikin apa, bentuk apa,
dikarenakan rumahan lama, mama lama gitu ya, mama haus gitu ya, maka kami memberikan mainan itu. Kamu orang HP udah kayak anteng, kan gitu ya. Itu memberikan mainan supaya anteng mudah. Sampai apa? Sampai waktunya berbuka, ya sampai waktunya berbuka. Juga ada hadis dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, Umar bin Khattab itu, ya, Umar bin Khattab itu didatangkan seorang bapak-bapak yang dia itu minum khamr, ya, dilaporkan ada bapak-bapak yang minum khamr di bulan Ramadan, mabok di bulan Ramadan, maka umat menjilidnya, apa, memecutnya, ya menjilid, cambuk, mencambuknya 80 kali cambukan, 80 kali cambukan. Ya, ini pendidikan, ini adalah bentuk pendidikan, ya. Bentuk pendidikan di bulan Ramadan. Maka apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan anak-anak kita, terutama di bulan Ramadan, ya, yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan terkait dengan anak-anak kita setelah kita bisa melatihnya, ya, melatihnya anak untuk salat, ya. Memang anak-anak itu berbeda kekuatannya, ya, sendiri-sendiri. Kalau anak saya kelas 1, ya, kira-kira 6 tahun itu sudah bisa, ya, sudah bisa aman sampai nanti. Memang agak kepayahan tapi masih bisa dikendalikan. Tapi kadang-kadang juga saya biarkan buka kan gitu ya. Jadi kalau kepayahan seperti itu, kadang apa namanya suruh tidur atau apalah seperti itu. Ya, berbeda-beda anak. Yaitu apa yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan tentang berbukanya mereka, ya, berbukanya mereka. Kita juga perlu menguji kepada mereka tentang tauhid,
tidaklah aku melihat orang yang paling perut buncit, ya, yang paling besar perutnya dan yang paling penakut itu adalah para puruk kita. Para puruk kita itu apa? Bukan hanya membaca Al-Quran, para dai, ya, gitu. Para ustaz, ya, yang di kalangan itu yang ahli agama seperti itu, yang sahabat-sahabat yang mulia. Kan sahabat itu berbeda-beda tingkatannya, ya. Berbeda-beda tingkatannya. Malah di sana, maka kata Rasul marah seperti itu, ya. Marah seperti itu. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum, kalau sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Dan namun bersama naik gitu. Nah, mereka menyusul Nabi karena Dokumentasi. kami hanya bercanda saja, ya, melepas semangat dan sebagainya. Kata Nabi, apakah abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya kalian itu beristihza? Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Berarti, ya. Kemudian ajarkan kepada mereka tentang makanan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan dari mereka makanan-makanan yang terlalu dingin, kaya dari dari kulkas dan sebagainya, karena itu adalah berkaitan dengan kesehatan mereka. Ya, kesehatan mereka, karena mereka harus menjaga kesehatannya supaya kuat di dalam puasa. Kemudian ajarkan tentang mentaati kedua orang tua, ya, tidak malas-malas disuruh orang tua dan sebagainya. Kemudian ajarkan kepada mereka untuk menabung. Menabung untuk apa? Menabung bukan untuk masa depan mereka, bukan. Ada uang jajan yang diberikan itu menabung untuk berinfak, ya. Jadi menyisihkan, ya, menyisihkan untuk berinfak, terutama di bulan Ramadan ini untuk para fakir dan miskin seperti itu. Juga mendorong teman-teman dari anak-anak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama di bulan apa? Di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Dan ajarkan kepada mereka dengan cara-cara usul-usul yang baik, ya, usul-usul yang baik dengan lemah lembut, ajarkan kepada mereka. Kemudian ajarkan kepada mereka selain saumnya, yang pokok adalah ajarkan terhadap mereka adalah sholat, ya, sholat. Ya, sahur tapi tidak sholat kan percuma. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qur'an sholat, ya, perintahkanlah keluarga untuk sholat. Ya, kapan diperintahkan? Kapan diperintahkan? Yaitu lisan ketika umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun gimana? Dan diajarkan tata caranya, gitu ya, dilatih seperti itu. 7 tahun itu lebih kepada sholat di masjid. Ya. Kalau sebelum 7 tahun anak itu kurang beradab, ya, sulit, ya. Kalau usia 7 tahun, 6 tahun sudah mulai tangis, maka mereka sudah ngerti kalau di pepatah. Nah, nanti sholat jangan lari-lari, ya, jangan lari-lari. Minimal anak itu diam di tempat. Dan kita sebagai ayahnya, jadi ayah yang bertanggung jawab
menghidupkan masjid, ya, menghidupkan masjid. Jadi mengajak anak banyak di masjid di bulan Ramadan tentunya bukan di yang lain, ya, banyak di masjid. Kalau di masjid itu ada pengajian, ada apa, coba anak-anak banyak di masjid, banyak di masjid. Di antara kesalahan dalam mendidik anak di bulan Ramadan adalah mendidik anak itu dengan bermudah-mudah, maksudnya apa, banyak toleransinya, ya, banyak toleransinya. Anak tidak tahu akhirnya berbeda, udah piring gitu, kamunya. Nah, anak kan itu dari kecil, ya. Anak juga tidak dididik untuk tarawih. Udah mulai, ya, kalau udah tahu dengan tarawih, anak tidak dididik membaca Al-Quran, ya, anak tidak dididik membaca Al-Quran. Sebagaimana tentang kelalaian ini, kelalaian di dalam mendidik anak ini, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab, yang laki-laki di sini maksudnya adalah bapak-bapak yang mengeluhkan kedurhakaan anaknya kepada Umar bin Khattab. Umar tidak begitu saja percaya, lantas menghadirkan anaknya, hadirkan anaknya. Kemudian ada giliran anaknya berbicara kepada Umar bin Khattab. Alaysa lil waladi haqqun 'ala abihi? Bukankah anak juga mempunyai hak kepada ayahnya? Ya kan? Maka kata Umar, bala, ya, tentu saja. Maka kata anak tersebut, "Bapa, apa dia?" Kata Umar, "Anjan taqiya ummah." Anjan taqiya ummah adalah hak anak itu adalah memilihkan ibunya, ya, memilihkan ibunya. Jadi pendidikan anak sebenarnya adalah jauh-jauh hari sebelum anak itu lahir, apa, memilihkan calon ibu untuk anak-anaknya. Jadi bukan hanya menikah itu yang kita tarik kepada musuh atau di mana saat itu, tetapi perempuan ini yang kita nikah ini adalah untuk pantas kita jadi calon ibu dari anak-anak kita nanti, kan gitu. Kemudian wayusin asma, dan juga memberikan nama yang baik. Wayu'allimul Qur'an, dan mengajarkan Al-Quran. Tiga saja, bukan berarti hak anak itu hanya tiga-tiganya, tapi dari tiga itu, ya, beranak lima. Maka seorang anak tersebut mengatakan kepada Umar, "Fa inna abi lam yaq'a fi dzalika syai'an." Sesungguhnya ayahku tidak melakukan itu semua. Gimana? Amma ummi fa innaha zaniyah kana bima yusir. Adapun ibuku itu adalah budak hitam yang dulunya kepunyaan orang Majus. Ya, gimana? Bukan masalah hitam, tetapi kadar pendidikannya yang tentu kurang, kan seperti itu. Ya, kadar pendidikannya tentu kurang. Waktu sampai Ju'an, dan juga dia telah menamai Ju'an. Ju'an itu kalau orang Arab dulu biasa menamai anak dengan binatang. Haidar,
jawabnya adalah min bagi Allah dari pihak ayah dan ibunya, dan dikarenakan lalainya mereka terhadap anak-anak mereka. Wa ta'ala ta'limahum fa'ilahum wa sunana, dan tidak mengajarkan perkara-perkara yang palsu, perkara-perkara yang baik dalam agama dan sunnah-sunnah. Lalai mendidik anak sholat, menjalankan seperti itu, tidak dididik, ya. Juga tentang sunnah-sunnahnya, tidak dididik salah dan sebagainya. Maka mereka membiarkannya seorang ketika kecil. Falam yartabi'u bi anfusihim, lantas mereka tidak bisa bermanfaat kepada diri mereka, kepada anak mereka. Walam yanfa'u aba'ahum siwa'ahum, ya. Maka mereka juga tidak akan memberi manfaat kepada ayah mereka, kepada orang tuanya ketika sudah dewasa, tidak memberikan manfaat. Sedangkan anak ini adalah gimana? Anak ini adalah merupakan tabungan, merupakan investasi yang luar biasa, ya, bagi kita. Maka dididiklah dengan sebaik-baiknya. Di antara kesalahan adalah mendidik juga adalah tidak mendidik mereka untuk berpendapat apa yang baik, ya. Tidak mendidik mereka dengan berkata-kata yang baik. Kadang mungkin, ya, ayahnya, ibunya yang mencontohkan, ya, tidak mengontrol perbicaraannya antara suami dan istri, berkata kasar. Kemudian ternyata memang datangnya dari dalam rumah sendiri, atau kadang kita juga tidak mengontrol mereka itu berteman dengan siapa. Kita tidak berusaha untuk berkata yang bagus, dia tahu kata-kata kasar gimana, ya kan? Ya, di bawah Quran kan seperti itu. Juga kadang seorang di antara kesalahannya itu mendidik mereka untuk berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan di dalam makan, ya, berlebihan di dalam minum, ya. Kadang di bulan Ramadan ini anak-anak sudah mengumpulkan makanan yang berlebihan. Saudara itu, kayak cilok, saudara, si aci udah banyak soal seperti itu. Ini israf, berlebihan, ya. Israf berlebihan. Mungkin juga dicontohkan oleh kita sebagai orang segala dikumpul terbuka, ini habis, numpang sana seperti itu. Nah, ini datang dari kadang-kadang jadi antara kesalahannya adalah berlebihan dalam husnudzon terhadap berprasangka yang baik, ya. Tapi berlebihan dalam husnudzon, ya. Kita kadang harus curiga, ya, harus mengontrol. Juga kadang kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, ya, beramar ma'ruf nahi munkar. Kadang kita membiarkan berbuat kemungkaran, lalai, gitu. Atau anak lalai untuk pergi ke masjid, kita biarkan, ya, kita biarkan. Kita sholat sendiri, ya, tidak mengajak anak, itu juga suatu kelalaian. Maka ringkasnya wajib atas setiap muslim untuk mentarbiyah anak-anaknya dalam ketaatan dan dengan tarbiyah yang diperintahkan, yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Dan di antara kesalahannya bahwasanya kurang kita itu di dalam membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu parenting, anak dan sebagainya kurang, ya. Maka kita ilmu masalah ini karena supaya generasi setelah kita itu lebih baik. Apa-apa yang diturunkan dari
Wes gitu, bodoh sedikit. Jangan diwariskan kepada anak. Ya. Ya. Mungkin kita pernah disiksa dengan cukup. Mungkin kita pernah dikata-katain dengan kasar oleh ayah ibu kita. Ya cukup aja kita, tidak diwariskan. Ya cukup kita berdamai dengan masa lalu kita memperbaiki untuk anak-anak kita supaya lebih baik. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada sore menjelang iftar ini, mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan pengalaman dan pendidikan dari anak-anak. Barangkali ada yang ditanyakan. Maka ayam benar? Enggak jelas. Ya silakan. Kalau nggak pakai ini yang keras. Dengar. Untuk puasa dulu atau air putih? Atau air putih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya, ya. Beliau berdoa dengan rutub, kalau tidak rutub kamar, yaitu kurma. Kalau tidak ya dengan air, itu yang utama. Jadi bukan air dulu, tapi kurma dulu, makan kurma. Kemudian baru ya, ucapkan kata Allah dan kata puasa pada seperti itu ya. Jadi kurma dulu, bukan air. Urutannya begitu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Apalagi balap-balap. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanallahu ilaikum ya Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Izin tanya Ustaz, ketika mendidik anak untuk berpuasa, di berapa tahunkah, di umur berapakah anak boleh diajarkan untuk berpuasa, dan juga bagaimana teknis untuk puasanya, apakah full seharian di umur berapa ataukah setengah hari dulu atau berapa jam dulu untuk berpuasanya. Kurang jazakumullah khairan. Iya. Sekali lagi bahwasanya belum saya dapatkan keterangan yang jelas tentang usia. Ketika para sahabat itu nusawim abna'ana itu menusawim terhadap anak-anak kami itu usianya, saya belum mendapatkan keterangan. Namun kalau mengikuti perintah sholat, ya, itu perintah sholat di masjid itu mulai lebih utama.
sesuai zamannya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib itu nggak sok, bukan yang menisbatkan kata-kata itu ke Ali bin Abi Thalib tidak sok. Itu datang dari barat, ya. Itu datang dari barat. Jadi tulisan-tulisan itu sumbernya sekunder, ya, sumbernya sekunder, ya, dinisbatkan. Apa jelasnya dari Ali bin Abi Thalib? Nggak ada keterangan yang Ali bin Abi Thalib seperti itu. Jadi itu datangnya dari barat, sesuai zamannya. Orang-orang barat mendidik mereka sesuai zamannya tergantung dari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan. Ya. Berarti ada perubahan. Kalau zaman sekarang mah kita cocok atau sama, kan jadinya begitu. Ya. Apa yang diinginkan mereka. Sedangkan generasi emas adalah sahabat. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang dulu dan pertama-tama, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Ini artinya apa? Ujian terhadap generasi itu. Yang apa? Yang kita harus mencontoh apa yang dilakukan Rasul dengan para sahabatnya, gitu ya. Bagaimana tarbiyah Saul, bagaimana tarbiyah ini. Jadi pertama kata-kata itu tidak sahih dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, maknanya bisa salah, ya, bisa salah sesuai dengan keinginan mereka. Kita juga kalau berusaha untuk apa? Untuk melurus-luruskan perkataan tersebut juga sulit. Maksudnya begini, kayak tidak sulit. Mendidik anak adalah sesuai dengan generasi yang telah sukses di dalam mendidik anak. Allah Ta'ala. Bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat wajib? Sholat kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Amri al-Islam. Pokok suatu perkara adalah Islam. Wa amuruhu as-sholat. Sedangkan tiangnya sholat. Adapun lapan as-sholatu fadu'in dan ada. Tapi yang lapannya begini, Rasul Amrin al-Islam wa amuruhu as-sholat. Pokok suatu urusan perkara itu adalah apa adalah Islam, wa amuruhu adalah tiangnya adalah sholat. Bagaimana bisa tegak suatu bangunan kalau tanpa tiangnya? Dan para ulama itu dari rukun Islam yang 5 yang sepakat kalau meninggalkannya adalah kufur adalah sholat. Ya, yang sepakat. Orang meninggalkan sahur, ulama berbeda pendapat tentang tidak ada yang sepakat kufur. Hatta tidak mengeluarkan zakat juga, hanya di zaman Abu Bakar yang diperangi. Tetapi sholat mah, ya, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-sholat. Perjanjian antara kami dengan kekufuran dengan mereka adalah sholat. Paman tahu apa? Barang siapa yang meninggalkannya, bapaknya terus para sholat, apa sebutlah. Ya, dari sahur dan sholat tidak
dosanya dosa besar, tapi tidak ada tempat yang mengumpulkan makanan murtad dari Islam. Murtad. Ya, sekarang. Ini bagaimana konsep bayar jannah dapat mempengaruhi kualitas hidup? Konsep apa? Bagaimana konsep bayar jannah dapat mempengaruhi kualitas hidup kita dan keluarga? Baik nanti jannati. Baik nanti jannati rumahku surga. Konsep baiti jannah itu Anda juga nggak tahu ya baiti jannah apakah itu adalah sabda Nabi atau bukan. Jadi baiti jannah itu suatu kata-kata, suatu kata-kata, ya suatu konsep. Konsep baiti jannah adalah di dalam surat yang tepat. Biar tepat. Udkhulul jannah. Ayat yang berbunyi Udkhulul jannata antum wa azwajuhum baru. Ya, kita cari dulu. Sabar. Saya lupa. Namanya juga bagus ya. Udkhulul jannah. Dapat. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 70. Ini konsep. Konsepnya adalah sebagaimana dikatakan oleh ini bayi jannah. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga, masuklah ke surga. Antum kalian wa azwajukum dan istri-istri kalian baru dalam keadaan berbahagia. Maksudnya gimana? Pasangan kita dengan istri itu yang saling mendukung dalam perkara apa saja yang memasukkan ke surga. Ya, lagi. Kita dengan istri itu dengan pasangan kita saling dukung mendukung dalam perkara yang memasukkan kita itu ke surga. Antum sholat surga, surga, ya. Kunci surga itu ke dalam sholat. Ya. Sebagaimana seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Arabun, ya, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke surga. Ya. Ringkas saja, Arab kuno gimana sih pendidikan mereka? Tapi singkat padat surga, ya gitu ya, gitu ya. Yang ditanyakan, ada bukan bertele-tele dan sebagainya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kau beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan kau tidak syirik. Wa tuqimas shalah. Engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, kau mengeluarkan zakat, wa tasumu Ramadan. Cuma segitu. Yang boleh. Dan haji kalau mampu itu juga seperti itu. Cuma seperti itu. Jadi salat akan memasukkan surga. Berarti pasangan kita dulu. Zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah yaitu sedekah, mendukung, ya, seperti itu. Jadi mendukung pada ketaatan, ya, mendukung secara umum. Menuntut ilmu, janji ke surga, iya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilaihi. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan baginya jalan menuntut surga. Pasangan kita mendukung, harus mendukung, ya, harus mendukung. Ya, atau ngaji wayang, dia sama ngaji, ya,
dukung sholatnya, dukung berbakti terhadap orang tuanya, ya. Ya walaupun yang wajib kepada kita kan kita juga harus memasak atau diurus pada oleh orang tuanya udah besar, udah ini diambil kita, ya kita juga dukung untuk berbakti pada orang tua. Saudara seperti itu. Jadi saling dukung dulu dalam perkara yang memasukkan. Nah makalah itu rumah itu kalau jajannya tidak rumahku sudah selesai. Ya, ya. Bagaimana cara mengajarkan tentang toleransi beragama? Ya. Bagaimana cara mengajarkan anak tentang toleransi beragama? Ya. Toleransi beragama. Kalau toleransi agama konsepnya bukan Islam, ya, ya salah. Konsep Islam itu ada dalam surat Al-Kahfi. Lakum dinukum waliya. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Itu konsep toleransi di dalam Islam, ya, di dalam Islam. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Memang tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi dalam urusan agama adalah tidak ikut-ikutan dengan agama mereka, tapi silahkan, ya, atas agama masing-masing seperti itu. Kenapa? Mantasabah kaum minkum, barang siapa tasabuh dengan satu kaum maka termasuk dari golongan mereka, ya, perayaan mereka maka kita tidak ikut-ikutan. Perayaan mereka kita tidak mengucapkan selamat, tapi toleransi dan Nabi dalam mencontohkan toleransi itu berwarna dengan Yahudi, dengan Nasrani dan seperti itu tidak berdamping. Yaitu telah diajarkan toleransi di dalam Islam. Artinya tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan. Kalau berdakwah bukan memaksa. Demikian Allah Taala. Cekap. Kita nunggu ini. Pertanyaan. Oh, pertanyaan kuis. Ada. Ada 2. Oh. Pertanyaan. Ya. Apa pertanyaannya? Sebutkan sebutkan kedudukan anak di dalam Islam. Di mana anak, kedudukan anak di dalam Islam? Materi dari awal sana. Yang pertama, anak sebagai apa? Sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Anak sebagai apa lagi? Simpan amanah. Amanah. Anak sebagai apa lagi? Ya, anugerah. Anugerah pertama. Anugerah, amanah, perhiasan. Kemudian Yang satu lagi. Apa? Ustaz, penyejuk Ustaz, penyejuk. Tunjuk hati. Penyejuk hati ya tidak masuk materi walaupun benar. Ada lagi yang masuk materi sore hari. Anugerah tadi hibah ya. Anugerah, amanah, apa lagi? Perhiasan. Apa? Mau dikompletin? Apa? Udah hadiah teh anugerah tadi. Ya. Fitnah ya. Hadiahnya dibagi 2. Hadiahnya dibagi 2. Akhirnya dan ya. Hadiahnya dibagi 2. Mungkin cukup sampai di sini ya. Kita berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, menunggu waktu iftar tiba, waktu maghrib tiba. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.